Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Neneng Dwi Puspitawati. Saya sebagai Kepala Perpustakaan yang ada di SMK Negeri 1 Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Depok, siswa baru di lingkungan kami. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Depok. Semoga kalian bisa menimba ilmu di SMK 1 Depok dengan lebih baik lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Yeni Dwi Astuti. Ibu adalah staf tenaga perpustakaan di bagian layanan teknis. Di sini Ibu akan menyampaikan pendidikan pemakai dalam kegiatan MPLS pada tahun ini. Perkenalkan, saya Widaryatun, tenaga perpustakaan di bagian IT. Perkenalkan, saya Bapak Legime, tenaga perpus bagian pelayanan. Perpustakaan SMK Negeri 1 Depok dikenal dengan nama Desta Tama Pustaka. Moto perpustakaan, cintailah buku untuk memperoleh banyak inspirasi. Apa itu pendidikan pemakai? Pendidikan pemakai adalah merupakan program yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk memberikan bimbingan, petunjuk, maupun pendidikan kepada calon pemustaka perpustakaan dalam kegiatan mereka memanfaatkan jasa informasi serta sarana perpustakaan. Tata tertib perpustakaan diantaranya yaitu alas kaki mohon dilepas dan disusun rapi di rak sepatu. Wajib mengisi komputer pengunjung atau visitor counter. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman. Maksimal peminjaman 2 buku dengan judul yang berbeda. Jangka waktu peminjaman buku 1 minggu dapat diperpanjang 2 kali. Menyimpan kartu anggota, jika hilang segera melapor ke petugas perpustakaan. Ini adalah kartu anggota perpustakaan yang akan kami bagikan kepada siswa-siswi baru setelah selesai dalam prosesnya. Prosedur peminjaman buku perpustakaan meliputi 1. Pemustaka menuju rak buku untuk mencari buku yang akan dipinjam. 2. Pemustaka menemukan buku yang diinginkan. Pemustaka mengisi kartu buku dan lembar tanggal kembali pada buku. Pemustaka menyerahkan buku yang akan dipinjam, kartu anggota, dan kartu buku kepada tenaga perpustakaan. Selanjutnya, pemustaka mendapatkan buku yang diinginkan sebagai buku pinjaman. Ini adalah contoh cara penulisan kartu buku perpustakaan, yaitu di mana di kolom ini ada keterangan nomor anggota, garis miring nama depan saja, kemudian kelas. Contoh, di sini diketikkan nomor induk siswa 178426, garis miring nama depan, garis miring kelas 10 AKL 1. Kemudian, untuk tanggal pinjam diisi tanggal peminjaman. Misalkan tanggal 20 bulan Juli 2019, kemudian untuk tanggal kembali diisikan 7 hari lagi, jadi 27 Juli 2019, dan jangan lupa untuk diparaf. Berikut adalah cara pengisian lembar tanggal kembali. Lembar tanggal kembali terletak di bagian buku dan belakang, ya seperti ini. Kemudian cara pengisiannya adalah hampir sama seperti tadi, hanya untuk tanggal hanya diisi dengan tanggal kembali. Ya, untuk paraf dan lainnya sama. Prosedur pengambilan buku. 1. Peminjam menyerahkan kartu anggota dan buku yang telah dipinjam. 2. Tenaga perpustakaan akan memproses buku secara otomasi. Apabila buku terlambat dikembalikan, pemustaka harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp200 per buku. Kartu anggota dikembalikan kepada pemustaka. Setelah itu, buku yang telah dikembalikan disusun kembali ke rak buku oleh tenaga perpustakaan. Berikut kami sampaikan sanksi perpustakaan terkait dengan keterlambatan. Dan juga jika buku yang dipinjam hilang, harap mengganti dengan buku yang sama atau dengan uang sejumlah harga buku.
Berikut Ibu sampaikan beberapa fasilitas akses internet di perpustakaan. 1. Ditujukan untuk browsing tugas sekolah. Kemudian jam layanan internet di waktu istirahat saja. Biaya browsing gratis, tidak dipungut biaya. Tidak diperkenankan menggunakan flash disk. Kemudian perpustakaan menyediakan WiFi dengan password SMK Desta. Ketika kita masuk perpustakaan, tata caranya adalah alas kaki atau sepatu kita tata di rak sepatu yang sudah disiapkan. Kemudian kita masuk ke perpustakaan. Setelah masuk perpustakaan, kita wajib mengisi visitor counter atau komputer pengunjung. Ini tinggal di-barcode-kan ke mesin barcode reader. Data siswa akan nampak di komputer. Perpustakaan dapat melalui OPAK. Caranya, kita bisa ketikkan di sini pengarang buku, kemudian search. Ya, di sini akan muncul beberapa judul buku yang dikarang oleh Terelie. Ya. Dapat juga kita mencari datanya di sini. Ketersediaannya juga ada 3 buku atau eksemplar. Ruang perpustakaan meliputi beberapa fasilitas. Salah satunya yaitu meja layanan untuk melayani peminjaman dan pembelian buku. Kemudian ini ruang perpustakaan indoor. Ya, di sini ada meja diskusi, bisa digunakan Bapak Ibu guru, juga siswa. Kemudian ini rak buku perpustakaan sudah dikelompokkan sesuai dengan subjeknya dan nomor klasifikasinya. Jadi menyesuaikan nomor klasifikasi yang ada di buku. Seperti ini, kelas 300 sesuai dengan raknya 300. Kemudian ketika pemustaka membaca buku, mohon buku diletakkan di kontainer. Jadi nanti tenaga perpustakaan yang akan merapikannya di rak buku. Seperti ini. Kemudian rak buku juga dikelompokkan sesuai dengan jurusannya. Ada jurusan perhotelan, juga ada jurusan tata busana, juga yang lainnya sudah dikelompokkan sesuai dengan jurusannya. Kemudian ini rak sejarah. Selanjutnya adalah ini untuk rak buku fiksi atau novel. Kalian bisa mengambilnya dari rak ini. Selain itu, perpustakaan juga dilengkapi dengan fasilitas meja komputer pembelajaran untuk siswa. Di perpustakaan terdapat 10 komputer pembelajaran untuk siswa, dapat digunakan untuk browsing tugas-tugas sekolah. Juga ada printer. Kalian bisa memanfaatkannya untuk mencetak tugas-tugas sekolah. Ya. Selain itu, perpustakaan juga dilengkapi dengan fasilitas AC sehingga suhu dapat diatur kelembapannya. Selain itu, perpustakaan juga dilengkapi dengan sudut baca. Sini ada rak pohon ya. Di sini terdapat buku-buku yang sering dipinjam dan dibaca siswa. Kita tempatkan di sudut perpustakaan. Kemudian juga terdapat fasilitas ruang audio visual. Dan di dalamnya kita tempatkan buku-buku reference, yaitu terdiri dari buku kamus, ensiklopedia, kemudian ada Al-Quran, dan ada karya-karya siswa seperti laporan, kemudian ada skripsi dan tesis dari Bapak Ibu guru yang menyumbangkannya ke perpustakaan. Selain itu, di perpustakaan juga difasilitasi dengan TV, kemudian ada LCD. Jadi ruangan ini dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu guru.
difasilitasi dengan ruang baca majalah dan koran. Kita berlangganan 4 surat kabar dan 4 majalah. Kalian bisa memanfaatkan ruang ini untuk membaca majalah dan koran. Perpustakaan juga dilengkapi dengan fasilitas ruang baca outdoor. Kita bisa melewati pintu di sebelah timur. Ini adalah ruang baca outdoor dilengkapi dengan 3 gazebo di sebelah timur gedung perpustakaan dan 3 lagi di sebelah barat perpustakaan.